Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika satu hari nanti nafasmu berhenti tanpa peringatan, bukan saat kau siap, bukan saat doa-doamu selesai, bukan saat hatimu merasa dekat dengan Tuhan. Tahukah engkau bahwa para ahli zikir tidak menunggu kematian untuk mengenal akhir? Mereka menemukannya di setiap tarikan nafas. Ada rahasia yang tidak diajarkan di mimbar, tidak ditulis di kitab tebal, namun diwariskan dari hati ke hati. Rahasia tentang nafas, tentang bagaimana satu hembusan bisa menjadi zikir dan satu tarikan bisa menjadi jalan pulang. Jika saat ini dadamu terasa sesak tanpa sebab, jika jiwamu gelisah meski dunia terlihat baik-baik saja, mungkin bukan hidupmu yang bermasalah. Mungkin nafasmu sedang mengetuk kesadaranmu. Dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar kajian, melainkan panggilan sunyi yang hanya terdengar oleh jiwa yang siap terjaga. Bab 1. Nafas sebagai amanah ilahi. Nafas adalah rahasia pertama yang Allah titipkan kepada manusia sebelum akal mengenal nama, sebelum lidah mampu menyebut doa, dan sebelum hati belajar membedakan cahaya dari gelap. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan, seolah ingin mengajarkan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berada dalam genggaman kita. Dalam makrifat, nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan tanda kehadiran ilahi yang terus bekerja tanpa henti. Setiap tarikan adalah izin, setiap hembusan adalah pengembalian, dan di antara keduanya tersimpan pesan halus bagi jiwa yang mau mendengar. Orang-orang yang telah lama menempuh jalan zikir memahami bahwa nafas adalah amanah paling jujur. Ia tidak pernah berdusta, tidak pernah menunggu kesiapan kita, dan tidak peduli pada rencana besar yang kita susun. Ketika nafas terasa ringan, Allah sedang melapangkan. Ketika nafas terasa sempit, Allah sedang mengingatkan. Maka para ahli zikir tidak melawan nafas, tidak memaksa ritmenya, dan tidak menjadikannya alat ambisi rohani. Mereka memuliakannya sebagai tanda bahwa Tuhan masih berkenan menjaga kehidupan di dalam diri mereka. Di titik tertentu, kesadaran ini mengikis rasa memiliki. Manusia yang tadinya merasa menguasai hidup perlahan, menyadari betapa rapuh dirinya. Satu tarikan yang tertahan saja, seluruh keberanian runtuh, seluruh keangkuhan menjadi tak berarti. Dari sinilah tauhid tidak lagi sekadar konsep, tetapi pengalaman. Bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, bahkan untuk bernafas, kecuali dengan izinnya. Nafas mengajarkan tauhid dengan cara yang paling lembut, namun paling tegas. Ketika seseorang mulai menyadari nafas sebagai amanah, hidupnya berubah arah. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar dunia, karena ia tahu setiap detik sudah penuh dengan karunia. Ia tidak lagi gelisah oleh masa depan, karena ia sadar masa depan hanya akan datang jika nafas masih diizinkan berlanjut. Kesadaran ini melahirkan sikap batin yang tenang, rendah hati, dan penuh syukur. Bukan syukur yang diucapkan dengan kata-kata, tetapi syukur yang berdenyut di dalam dada, seirama dengan keluar masuknya nafas. Inilah awal makrifat yang sejati. Ketika manusia berhenti merasa hidupnya milik sendiri, ia tidak lagi bertanya, apa yang akan aku capai? Melainkan, apa yang sedang Allah kerjakan melalui diriku saat ini? Nafas menjadi guru yang tidak pernah lelah mengingatkan. Selama ia masih keluar dan masuk, selama itu pula pintu kesadaran masih terbuka. Dan ketika suatu hari nafas itu berhenti, orang yang telah mengenal amanah ini tidak merasa kehilangan. Karena sejak awal ia tahu bahwa hidup hanyalah titipan yang sedang dikembalikan kepada pemiliknya. Bab 2. Jeda sunyi di antara nafas. Di antara tarikan dan hembusan nafas ada ruang yang sering luput dari perhatian manusia. Ruang itu sangat singkat, hampir tak terasa, namun disitulah para ahli zikir memusatkan kesadaran. Jeda ini bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang murni. Ia adalah saat ketika nafsu tidak berbicara, pikiran tidak berisi, dan ego kehilangan cengkeramannya. Dalam makrifat, jeda nafas adalah celah halus tempat rahmat turun tanpa suara. Kebanyakan manusia hidup dalam gerak tanpa sadar. Mereka bernafas tetapi tidak hadir. Mereka hidup tetapi tidak menyaksikan. Para salik justru berhenti sejenak di antara dua gerakan itu,
seolah berkata pada diri sendiri, "Disinilah aku kembali." Jeda nafas mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dengan menambah sesuatu, melainkan dengan mengurangi. Mengurangi dorongan, mengurangi keinginan, dan mengurangi rasa ingin menguasai keadaan. Dalam jeda ini, hati belajar untuk diam tanpa merasa kosong. Diam yang bukan mati tetapi hidup sepenuhnya. Banyak orang takut pada keheningan karena di sanalah mereka berjumpa dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Namun para ahli zikir justru menanti momen ini karena di sanalah cahaya tauhid memantul dengan paling jernih. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, tidak ada gambaran yang perlu dikejar, hanya kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada segala yang kita pikirkan. Jeda nafas juga mengajarkan adab tertinggi dalam perjalanan ruhani, tidak tergesa-gesa. Siapa yang terburu-buru ingin sampai, seringkali melewatkan kehadiran Tuhan yang sebenarnya sudah bersamanya. Dalam keheningan singkat itu, seseorang belajar menerima apa adanya. Ia tidak meminta pengalaman luar biasa, tidak menuntut rasa tertentu. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu sendiri sudah menjadi doa yang paling jujur. Ketika seseorang setia menjaga kesadaran di jeda nafas, sesuatu perlahan berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka tanpa menjadi reaktif, lebih tenang tanpa menjadi pasif. Dunia boleh bergerak cepat, masalah boleh datang silih berganti, tetapi di dalam dadanya selalu ada ruang sunyi tempat ia kembali. Dan dari ruang itulah ia mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal jarak, melainkan soal kehadiran yang disadari. Bab 3. Zikir yang mengalir tanpa suara. Ada zikir yang tidak membutuhkan lidah, tidak memerlukan irama, dan tidak menunggu waktu tertentu. Zikir ini mengalir bersama nafas, lembut, sunyi, dan nyaris tak disadari oleh mereka yang belum terbiasa hadir. Para ahli zikir memahami bahwa menyebut nama Allah bukan selalu soal bunyi, melainkan soal kesadaran. Ketika hati terjaga dan nafas disaksikan, disitulah zikir sejati sedang berlangsung tanpa harus diucapkan. Zikir tanpa suara ini bukan hasil latihan singkat, melainkan buah dari kejujuran batin yang panjang. Ia lahir ketika seseorang berhenti memamerkan ibadahnya, berhenti mengukur kemajuan rohaninya, dan berhenti menuntut balasan dari amalnya. Nafas yang disadari dengan penuh adab menjadi lantunan yang terus-menerus, seolah seluruh tubuh ikut bersujud dalam diam. Tidak ada klaim kesucian, hanya pengakuan halus bahwa manusia selalu membutuhkannya. Dalam zikir nafas tidak ada pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Saat berjalan, duduk, bekerja, bahkan ketika lelah, kesadaran tetap menyala pelan. Para salik tidak melarikan diri dari dunia, tetapi menghadirkan Allah di tengah dunia. Mereka tidak menjauh dari kesibukan, namun menjaga hati agar tidak larut. Nafas menjadi jembatan yang menyatukan langit dan bumi di dalam diri manusia. Zikir yang mengalir tanpa suara juga melatih keikhlasan yang dalam. Karena tidak terdengar, ia tidak mencari pujian. Karena tidak terlihat, ia tidak menuntut pengakuan. Hanya Allah yang mengetahui getarannya, dan itu sudah lebih dari cukup. Dalam keheningan ini, hati dibersihkan dari keinginan halus untuk merasa lebih suci, lebih dekat, atau lebih istimewa dibanding yang lain. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas, hidup seseorang perlahan berubah menjadi ibadah yang utuh. Ia tidak lagi bertanya kapan harus berzikir, karena setiap saat telah menjadi ruang ingat. Bahkan ketika lupa pun, nafas tetap setia mengingatkan. Dan di sanalah makrifat mulai menampakkan wajahnya. Bukan sebagai pengetahuan yang bisa dibanggakan, tetapi sebagai ketundukan yang membuat hati semakin lembut di hadapan yang maha hadir. Bab 4. Ketika nafas menjadi cermin tauhid. Pada tahap tertentu dalam perjalanan makrifat, nafas tidak lagi sekadar disadari, tetapi mulai memperlihatkan hakikat tauhid dengan cara yang sangat halus. Setiap tarikan mengajarkan penerimaan, setiap hembusan mengajarkan pelepasan. Disinilah manusia mulai melihat bahwa hidup berjalan bukan karena kecerdikan, bukan karena kekuatan diri, melainkan karena satu kehendak yang terus bekerja tanpa henti. Nafas menjadi cermin yang jujur, memantulkan kenyataan bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang berdiri sendiri tanpa sandaran kepadanya. Kesadaran ini perlahan meruntuhkan berhala paling halus dalam diri manusia.
rasa mampu. Rasa bahwa diri inilah penggerak, pengatur, dan penentu segalanya. Ketika nafas disaksikan dengan penuh kehadiran, muncul pemahaman yang tidak lahir dari logika, bahwa bahkan keinginan untuk bernafas pun bukan milik kita. Ia terjadi, ia diadakan, dan manusia hanya menjadi tempat berlangsungnya kehendak ilahi. Dari sini tauhid tidak lagi dibicarakan, melainkan dialami sebagai kepasrahan yang tenang. Para ahli zikir tidak sibuk membuktikan tauhid melalui perdebatan, karena mereka menyaksikannya berulang kali di dalam diri. Setiap kali nafas tersendat, hati mereka kembali tunduk. Setiap kali nafas mengalir lapang, hati mereka kembali bersyukur. Tauhid hidup di antara dua keadaan ini, tidak terikat oleh nyaman atau sulit. Nafas mengajarkan bahwa Allah hadir dalam keduanya, tidak condong pada satu sisi dan tidak meninggalkan yang lain. Dalam ma'rifat nafas, seseorang belajar membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak lagi memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginannya, karena ia telah menyaksikan bahwa nafas pun tidak bisa dipaksa. Dari sini lahir sikap ridha yang jernih, bukan ridha karena menyerah, tetapi ridha karena mengenal siapa yang mengatur. Hati menjadi luas, tidak mudah terguncang, karena ia bersandar pada yang tidak pernah berubah. Ketika nafas benar-benar menjadi cermin tauhid, seseorang tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda luar tentang kedekatan dengan Allah. Ia cukup kembali ke dalam, menyaksikan satu tarikan dan satu hembusan dengan jujur. Di sanalah ia menemukan pelajaran yang terus berulang, namun tak pernah membosankan, bahwa tidak ada yang bergerak kecuali digerakkan, tidak ada yang hidup kecuali dihidupkan, dan tidak ada yang dekat kecuali karena didekatkan. Dalam kesadaran ini, hati tunduk tanpa paksaan, dan tauhid bersemayam sebagai ketenangan yang tidak bisa diambil oleh apapun. Bab 5. Nafas dan lenyapnya keakuan. Ketika kesadaran nafas semakin dalam, sesuatu yang halus mulai terjadi tanpa disadari. Keakuan perlahan kehilangan pusatnya. Bukan lenyap secara tiba-tiba, bukan pula dihancurkan dengan paksaan, tetapi melemah dengan sendirinya. Nafas yang disaksikan apa adanya mengajarkan bahwa diri ini tidak pernah benar-benar menjadi pelaku utama. Ia hanya saksi dari sebuah aliran yang jauh lebih besar. Disinilah ma'rifat bekerja dalam diam, meluruhkan rasa aku tanpa perlawanan. Keakuan selalu ingin menguasai, ingin diakui, dan ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai kehendaknya. Namun nafas tidak pernah tunduk pada ambisi itu. Ia datang dan pergi dengan ritmenya sendiri. Ketika seseorang mencoba mengendalikan nafas demi rasa tertentu, ia justru menemukan kegelisahan. Tetapi saat ia membiarkan nafas berjalan sambil disaksikan dengan penuh adab, ketenangan muncul tanpa diminta. Dari pengalaman ini, hati mulai memahami bahwa ketentraman bukan hasil penguasaan, melainkan buah dari penyerahan. Para ahli zikir tidak berusaha mematikan ego, karena mereka tahu ego tidak bisa dimusnahkan dengan niat kasar. Ego melemah ketika tidak lagi diberi panggung. Dengan kembali pada nafas, perhatian ditarik dari cerita diri, dari luka lama, dari harapan masa depan. Yang tersisa hanyalah kehadiran saat ini, dan di dalam kehadiran itu, ego tidak menemukan tempat untuk berteriak. Ia tidak dilawan, tidak dihakimi, hanya dibiarkan larut dalam kesadaran yang lebih luas. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi merasa harus selalu benar, tidak merasa harus selalu menang, dan tidak merasa harus selalu dimengerti. Nafas mengajarkan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, bahwa sebagaimana nafas datang tanpa kita minta, begitu pula banyak hal dalam hidup terjadi di luar kendali kita. Kesadaran ini tidak membuat lemah, justru melahirkan kekuatan batin yang tenang dan tidak reaktif. Ketika keakuan melemah, ruang di dalam hati menjadi lapang. Di ruang inilah makna ibadah berubah. Bukan lagi sarana untuk mengangkat diri, melainkan cara untuk menghilang di hadapan yang maha ada. Nafas terus mengalir, tubuh tetap bergerak, kehidupan berjalan seperti biasa, namun pusatnya telah bergeser. Bukan lagi aku yang memimpin, melainkan kesadaran akan Dia yang menghidupkan. Dan di sanalah, tanpa sorotan dan tanpa pengakuan, makrifat mulai bersemi sebagai keheningan yang penuh makna.
Bab 6. Nafas sebagai jalan pulang. Pada kedalaman tertentu, nafas tidak lagi dirasakan sebagai gerak yang terpisah dari kehidupan, melainkan sebagai jalan pulang yang selalu terbuka. Setiap tarikan membawa kesadaran kembali ke pusat, setiap hembusan melepaskan beban yang tak perlu dibawa. Para ahli zikir memahami bahwa pulang bukan tentang berpindah tempat, tetapi tentang kembali hadir sepenuhnya. Nafas menjadi penunjuk arah yang tidak pernah salah, karena ia selalu berada di sini, di saat ini, di titik yang paling dekat dengan kebenaran. Banyak orang mencari jalan pulang melalui pengetahuan yang berlapis, pengalaman yang luar biasa, atau perjalanan yang jauh. Namun makrifat nafas mengajarkan kesederhanaan yang mengejutkan, bahwa yang dicari selama ini tidak pernah pergi. Ketika nafas disadari dengan jujur, hati perlahan berhenti mengembara. Ia tidak lagi berlari ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Ia menetap, dan dalam menetap itulah rasa pulang mulai terasa sebagai ketenangan yang tidak memerlukan alasan. Nafas sebagai jalan pulang juga melatih keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa pelarian. Dalam kesadaran ini, luka lama muncul tanpa menyakiti, penyesalan hadir tanpa menenggelamkan, dan ketakutan menampakkan diri tanpa menguasai. Nafas memeluk semuanya dengan kelembutan yang sama. Ia tidak memilih, tidak menolak, tidak menghakimi. Dari sini, hati belajar bahwa menerima bukan berarti membenarkan, tetapi mengizinkan segala sesuatu hadir agar bisa dilepaskan dengan cara yang paling manusiawi. Para salik yang menempuh jalan ini tidak lagi mengukur kedekatan dengan Allah melalui rasa yang naik turun. Mereka memahami bahwa pulang tidak selalu terasa indah, tetapi selalu menenangkan. Ada saatnya nafas terasa berat, ada saatnya terasa lapang, namun keduanya tetap menjadi bagian dari perjalanan yang sama. Kesetiaan pada kesadaran inilah yang menjaga langkah tetap lurus, bahkan ketika hati sedang diuji oleh kebingungan atau kesedihan. Pada akhirnya, nafas mengajarkan makna pulang yang paling dalam, kembali kepada ketergantungan yang jujur, bahwa manusia tidak perlu menjadi apa-apa untuk diterima, tidak perlu mencapai apa-apa untuk dekat. Cukup hadir, cukup menyadari, cukup mengakui bahwa hidup ini terus berlangsung karena Dia menghendakinya. Selama nafas masih diizinkan berdenyut, jalan pulang itu tidak pernah tertutup. Dan ketika suatu hari ia berhenti, hati yang telah mengenal jalan ini tidak tersesat, karena ia tahu kemana harus kembali. Bab 7. Nafas dan rahasia waktu yang luruh. Dalam makrifat nafas, waktu tidak lagi dirasakan sebagai garis yang mengejar atau dikejar. Ia meluruh dengan sendirinya, menjadi ruang yang hening. Setiap tarikan dan hembusan membawa jiwa keluar dari ilusi masa lalu dan masa depan, lalu menempatkannya tepat di hadapan saat ini. Para ahli zikir menyadari bahwa kebanyakan kegelisahan manusia lahir karena hidupnya tidak berada di tempat ia bernafas. Tubuh ada di sini, tetapi hati terjebak di sana. Nafas menjadi penjahit yang menyatukan kembali yang tercerai. Ketika kesadaran menetap pada nafas, detik tidak lagi menekan, jam tidak lagi memburu. Ada rasa cukup yang tidak berasal dari keadaan luar. Inilah rahasia waktu yang jarang disadari, bahwa waktu tidak mengikat jiwa, kecuali jiwa itu sendiri yang menggenggamnya. Dalam kehadiran nafas, waktu berubah wajah. Ia tidak lagi menjadi musuh yang menggerogoti usia, melainkan amanah yang mengalir lembut untuk diisi dengan kesadaran. Para salik memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar terjadi di kemarin atau esok. Ia selalu berlangsung di satu titik yang sama, sekarang. Nafas adalah saksi paling jujur dari kenyataan ini. Ia tidak bisa ditarik di masa lalu, tidak bisa dihembuskan di masa depan. Ia hanya terjadi saat ini. Dari kesadaran sederhana inilah makrifat waktu mulai terbuka, bahwa yang paling dekat dengan keabadian adalah kehadiran penuh pada momen yang sedang dijalani. Dalam ruang ini, penyesalan kehilangan cengkeramannya dan kecemasan kehilangan bahan bakarnya. Bukan karena masalah hidup menghilang, tetapi karena hati tidak lagi terseret oleh bayang-bayang yang belum tentu nyata. Nafas mengajarkan bahwa cukup hadir sepenuhnya pada satu tarikan, maka beban berlapis-lapis bisa runtuh dengan sendirinya. Jiwa tidak dipaksa untuk kuat, ia hanya diminta untuk jujur dan hadir.
Ketika rahasia waktu ini tersingkap, hidup terasa lebih sederhana namun lebih dalam. Tidak ada lagi dorongan untuk tergesa-gesa menjadi sesuatu, karena setiap nafas sudah menjadi perjumpaan. Para ahli zikir berjalan di dunia dengan langkah yang sama seperti orang lain, namun batinnya berdiam di ruang yang tenang. Mereka tidak melawan waktu, tidak pula dikuasai olehnya. Mereka bernafas, dan dalam bernafas itulah waktu tunduk sebagai saksi atas kehadiran yang maha kekal. Bab 8. Nafas doa yang tidak pernah terputus. Pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, nafas tidak lagi dipahami sebagai sarana untuk berdoa, melainkan doa itu sendiri. Tanpa kata, tanpa permohonan yang dirangkai oleh lisan, nafas terus naik sebagai pengakuan paling jujur tentang ketergantungan manusia. Para ahli zikir menyadari bahwa selama nafas masih mengalir, doa tidak pernah benar-benar berhenti. Hidup itu sendiri sedang memohon untuk terus diadakan. Setiap tarikan nafas mengandung pengakuan halus bahwa manusia menerima apa yang diberikan. Setiap hembusan menyimpan kepasrahan lembut bahwa manusia mengembalikan apa yang bukan miliknya. Inilah doa yang tidak terikat bahasa, tidak terhalang keadaan, dan tidak menunggu kekhusyukan yang dibuat-buat. Nafas berdoa bahkan ketika manusia lupa, bahkan ketika hati sedang jauh. Ia setia melafalkan ketergantungan dalam diam. Para salik tidak selalu meminta sesuatu dalam doa mereka, karena mereka mulai memahami bahwa kebutuhan terdalam bukanlah jawaban, melainkan kedekatan. Dalam kesadaran nafas, doa berubah menjadi perjumpaan. Tidak ada jarak antara yang memohon dan yang dimintai, karena permohonan itu sendiri sudah menjadi tanda kehadiran. Disinilah makrifat mengajarkan bahwa doa yang paling kuat seringkali tidak berbentuk permintaan, tetapi penerimaan yang penuh adab. Nafas sebagai doa juga menumbuhkan rasa aman yang tidak bergantung pada hasil. Seseorang boleh berusaha, boleh berharap, tetapi hatinya tidak lagi terguncang oleh kepastian yang tertunda. Ia tahu bahwa selama nafas masih diizinkan berjalan, hubungan dengan Allah masih terjaga. Doa tidak diukur dari cepat atau lambatnya terkabul, melainkan dari seberapa dalam hati bersandar selama menunggu. Ketika seseorang hidup dalam doa yang tak terputus ini, seluruh kehidupannya menjadi ibadah yang menyatu. Pekerjaan, diam, bahkan kelelahan, semuanya mengalir dalam kesadaran yang sama. Nafas terus menjadi pengingat bahwa tidak ada momen yang sepenuhnya jauh dari Allah. Dan dalam keyakinan sunyi ini, jiwa menemukan ketenteraman yang tidak perlu diumumkan, karena ia lahir dari doa yang tidak pernah berhenti berdenyut. Bab 9. Nafas dan terbukanya hijab batin. Pada suatu titik dalam perjalanan makrifat, nafas tidak lagi hanya disadari, tetapi mulai menyingkap lapisan-lapisan batin yang selama ini menutupi pandangan hati. Hijab itu bukan dinding luar, melainkan kebiasaan merasa terpisah, merasa sendiri, dan merasa harus mengandalkan diri. Ketika nafas disaksikan dengan kejujuran yang lembut, hijab-hijab ini mulai menipis tanpa perlu disingkirkan secara paksa. Cahaya tidak datang dari luar, ia muncul karena penghalang perlahan larut. Para ahli zikir memahami bahwa hijab terbesar bukanlah dosa yang tampak, melainkan kelalaian yang halus. Nafas yang tidak disadari membuat hati tertidur dalam rutinitas. Namun ketika kesadaran kembali pada satu tarikan dan satu hembusan, hati terbangun dari tidur panjangnya. Bukan dengan kejutan, tetapi dengan keakraban. Seolah hati berkata, "Aku selalu di sini, hanya lupa untuk hadir." Terbukanya hijab batin tidak selalu ditandai dengan pengalaman luar biasa. Seringkali ia hadir sebagai kejernihan yang tenang. Seseorang mulai melihat kehidupan apa adanya, tanpa lapisan harapan berlebihan atau ketakutan berlebihan. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk memuaskan kekosongan batin, karena kekosongan itu telah terisi oleh kesadaran akan kehadiran Allah yang terus menyertai melalui nafas. Dalam keadaan ini, seseorang menjadi lebih peka terhadap bisikan hati, namun tidak terjebak olehnya. Ia mampu membedakan antara dorongan ego dan panggilan yang lebih dalam. Nafas menjadi penimbang yang halus. Ketika hati gelisah, ia kembali pada nafas. Ketika hati lapang, ia kembali pada nafas. Disitulah keseimbangan terjaga, dan hijab tidak lagi mudah menutup pandangan.
Ketika hijab-hijab batin mulai tersingkap, hubungan dengan Allah menjadi lebih intim, namun juga lebih sederhana. Tidak ada lagi keinginan untuk menampilkan kedekatan, karena kedekatan itu dirasakan, bukan dipamerkan. Nafas terus mengalir sebagai saksi bahwa yang dicari selama ini tidak pernah jauh. Ia hanya tertutup oleh ketidakhadiran. Dan ketika kehadiran kembali dijaga, hijab runtuh dengan sendirinya, meninggalkan hati yang bening dan tunduk. Bab 10. Nafas dan kepulangan yang sempurna. Pada puncak kesadaran makrifat, nafas tidak lagi dipahami sebagai sarana perjalanan, melainkan sebagai tanda bahwa perjalanan itu sendiri sedang menuju akhir yang lembut. Bukan akhir yang menakutkan, tetapi kepulangan yang telah lama dikenali oleh hati. Para ahli zikir merasakan bahwa setiap nafas membawa mereka semakin dekat, bukan dalam jarak, melainkan dalam penyerahan. Tidak ada lagi keinginan untuk sampai, karena rasa sampai itu sendiri telah menetap sebagai ketenangan. Di tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk menamai pengalaman batinnya. Ia tidak bertanya apakah dirinya sudah dekat atau masih jauh. Nafas mengajarkannya satu kebenaran sederhana, bahwa dekat dan jauh hanyalah persepsi jiwa. Selama kesadaran hadir, selama nafas disambut dengan adab, hubungan dengan Allah tidak pernah terputus. Dari pemahaman inilah lahir kepasrahan yang matang, bukan pasrah karena lelah, tetapi pasrah karena mengenal. Kepulangan yang sempurna bukan berarti lepas dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dunia tanpa terikat olehnya. Nafas tetap keluar dan masuk, tubuh tetap menjalani perannya, namun hati telah menetap pada Yang Maha Menghidupkan. Tidak ada lagi kegelisahan untuk meninggalkan jejak, tidak ada ambisi untuk dikenang. Cukup menjadi hamba yang bernafas dalam kesadaran, itu sudah lebih dari cukup. Para salik yang sampai pada kesadaran ini menjalani hidup dengan kelembutan yang dalam. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mudah menghakimi, dan tidak mudah merasa lebih tahu. Nafas telah mengajarkan mereka tentang kefanaan, tanpa harus merampas kebahagiaan. Justru karena menyadari bahwa setiap nafas bisa menjadi yang terakhir, mereka hidup dengan lebih jujur, lebih hadir, dan lebih penuh kasih. Dan ketika suatu hari nafas itu benar-benar berhenti, hati yang telah lama mengenal maknanya tidak terkejut. Ia tahu bahwa yang berhenti hanyalah gerak, bukan hubungan. Kepulangan itu bukan perpisahan, melainkan penyempurnaan dari zikir yang telah lama mengalir tanpa suara. Nafas yang dulu menjadi jalan kini telah mengantarkan. Dan hamba yang telah belajar hadir, pulang tanpa beban, kembali kepada Yang Maha Awal dan Maha Akhir dengan ketenangan yang utuh. Sekarang, jangan lakukan apapun, jangan berpikir, jangan mencari makna. Tarik nafasmu perlahan, lalu hembuskan. Jika nafas itu masih ada, berarti Allah belum selesai denganmu. Dan jika suatu hari nafas itu berhenti, semoga hatimu sudah tahu kemana ia akan kembali.